sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mulai kegiatan kita untuk membelah hikmah untuk jiwa yang lelah. Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh diangkat kedua jempolnya. Oh, Masya Allah ya. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saling bersahutan. Sekali lagi ya, silahkan dibuka mic-nya, sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang paling semangat, mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan dan juga kebahagiaan dan juga tambahan rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Masya Allah ya, di tengah-tengah kesibukan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan yang terbaik. Kami berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Allah jadikan pertemuan yang terbaik, Allah catatkan sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya yang datang pada malam hari ini dimanapun berada selalu dalam naungan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah mencurahkannya selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya yang masih setia mengikuti jejak dan langkahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya Abdullah Ramli bahagia sekali bisa bertemu dengan sahabat semuanya di salah satu program di Art of Dakwah, yaitu program Membelah Hikmah yang digagas, yang dibuat oleh guru kami yaitu Ustadz Kang Asep Supriyatna. Nah, dan juga program ini juga diinisiasi dari salah satu buku beliau, buku pertama beliau tentang membelah hikmah untuk jiwa yang lelah. Dan ini adalah sebuah program training, nah minimal 8 jam ya teman-teman semuanya untuk bisa membelah hikmah, membelah peristiwa-peristiwa, nah untuk jiwa-jiwa yang lelah. Seperti apa programnya? Nah, maka akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat semuanya bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan inspirasi ketika kita semuanya Allah uji dengan berbagai permasalahan kehidupan. Nah, sahabat semuanya, sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali aktivitas kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini Allah jadikan pertemuan yang terbaik, Allah datangkan keberkahan pada malam hari ini, Allah temani kita dalam setiap aktivitas kita, terkhusus hari ini, dan juga Allah berikan kita ilmu dan juga kefahaman. Bibarakati Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan, tanda keberkahan pada malam hari ini. Dan juga sahabat semuanya, sebelum acara ini kami mulai, nah tentu sebagai salah satu adab dalam menuntut ilmu, dan tentunya ini adalah sebuah keberkahan untuk para penuntut ilmu adalah bisa saling menatap, dan termasuk 100% kehadiran online itu adalah dengan cara mengaktifkan videonya. Untuk itu sahabat semuanya, mohon bantuannya untuk bisa diaktifkan videonya. Nah, kecuali tidak ada kameranya atau sedang bermasalah sinyalnya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya boleh untuk menonaktifkan videonya. Silakan sahabat semuanya untuk bisa diaktifkan videonya. Nah, alhamdulillah ya. Ada Ibu Mulyani
Assalamualaikum Ibu Mulyani. Ada ini nama Ayang Nurul Fah ya. Oh, ini namanya sudah penuh cinta ya, Masya Allah ya. Ada Pak Acang Kosasi, selamat datang Pak Acang. Boleh diaktifkan videonya. Ada Ibu Luciana, ada Pak Dadan dari Banten. Nah, silahkan Bapak Ibu dan sahabat semuanya untuk bisa mengaktifkan videonya. Alhamdulillah sudah banyak yang mengaktifkan videonya, Masya Allah ya. Baik sahabat semuanya, nah pada malam hari ini kita akan kehadiran dua bintang tamu yang sengaja kita undang dari Malaysia. Nah, beliau ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, beliau ini salah satu peserta dari Malaysia. Nah, beliau ini juga alumni private class Art of Dakwah batch 7. Nah, kemudian disusul oleh istrinya batch 8. Dan luar biasa kedua orang ini menjadi peserta terfavorit di batch 7 dan juga di batch 8. Masya Allah itu ya. Ada Pak Gusman Nawawir dan juga Ibu Yosi yang malam hari ini akan sama-sama sharing kepada kita semuanya bagaimana membelah hikmah itu ya. Nah, untuk itu sahabat semuanya, silahkan diaktifkan kameranya. Oke ya. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik, kita mulai di sesi yang pertama pada malam hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Pak Gusman Nawawir. Baik sahabat Art of Dakwah, kita akan sama-sama belajar dari dua sosok yang luar biasa yang akan menginspirasi kita semuanya. Nah, yuk mari sama-sama kita simak. Baik Pak Gusman, nah kita akan ngobrol tentang apa nih Pak Gusman di sesi pertama, Bapaknya dulu ya. Iya, kita akan ngobrol soal obat hati nih ya, kayak obat hati untuk jiwa yang lelah gitu kan. Oke, obat hati untuk jiwa yang lelah. Baik Pak Gusman, kami persilahkan. Oke, screen saya udah kelihatan Kak Ramli? Sudah, alhamdulillah ya, obat hati untuk jiwa yang lelah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua pada malam hari ini ya. Tidak disangka ini, sampai berapa orang nih kita? Kak Ramli sampai 400 orang ya, 400 lebih ya, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillahirrahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para asatizah, para guru, ya sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah. Memang sama sekali tidak pernah terbayang sebelum ini ya, bagi saya. Ada rezeki bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dakwah semua pada malam hari ini. Yang tentunya ini adalah orang-orang soleh semua ya. Para aktivis dakwah se-Indonesia dan juga ramai juga dari Malaysia ya, alhamdulillah ya, ramai juga dari Malaysia. Jadi di tengah badai pandemi ini ya, Allah itu menutup sebagian pintu rezeki untuk kita, dan pada saat yang sama Allah juga membukakan pintu-pintu rezeki yang lain untuk kita. Dan ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, para aktivis dakwah semua, itu sebenarnya adalah nikmat Allah yang luar biasa sebenarnya ya, yang patut kita syukuri. Selawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW, sang sumber inspirasi agar kita senantiasa hidup terikat dengan syariah yang beliau bawa. Jadi kita kirimkan selawat dan salam untuk baginda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Nah, sahabat-sahabat semua, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Ramli, jadi sedikit saya ingin memperkenalkan diri juga ya. Jadi kami kebetulan berdua hari ini, yang sebelah kiri saya mungkin tidak kelihatan ya. Oke, yang sebelah kiri saya ini adalah ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Ya, alumni private class Art of Dakwah batch yang ke-8. Nama beliau adalah Yosi Nirmala ya. Nah, karena beliau ini adalah ibu rumah tangga, maka saya adalah bapak rumah tangga ya. Nama saya adalah Gusman Nawanir, alumni private class Art of Dakwah batch yang ke-7. Nah, ya, ngomong-ngomong soal nama, nama saya itu adalah Gusman ya. Ya. Nama saya itu adalah Gusman, tapi ya sama sekali sebenarnya tidak ada hubungan dengan Isabella Gusman ya. Ya, siapa itu Isabella Gusman? Ya, ini adalah seorang gadis 18 tahun yang berasal dari Colorado, Amerika. Ya, pada akhir tahun lalu itu sempat mengguncang dunia ya. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu tahu ya. Ya, ia membunuh ibu kandungnya sendiri ya dengan 151 tusukan di dalam sebuah kamar mandi ya. Dia bunuh ibunya dengan 151 tusukan. Pertanyaannya adalah kenapa Isabella Gusman itu membunuh sang ibu? Ya. Ternyata dia itu secara psikologi itu mengalami satu penyakit yang namanya skizofrenia paranoia. Apa itu skizofrenia paranoia? Itu adalah keyakinan pada sesuatu yang sama sekali tidak ada. Lalu dia mengalami delusi, mengalami halusinasi, dan pada akhirnya puncaknya dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, apa penyebabnya? Itu riset membuktikan bahwa salah satu penyebabnya itu adalah overstress. Itu salah satu penyebabnya. Nah, na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, ngomong-ngomong nih sahabat-sahabat semua, ya, saya mohon maaf ya kalau bahasa saya itu campur-campur ya. Campur-campur, kadang-kadang terkesan pakai bahasa Melayu, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia ya. Jadi ada kawan saya itu pernah ngomong, ini kok ngomong sama kamu itu Gusman, kok kayak ngomong sama Upin Ipin ya katanya. Ya sudah, ya sebenarnya tidak disengaja sih, karena memang saya sepertiga dari umur saya itu saya habiskan di Malaysia ya. Jadi mohon difahami kalau bahasanya itu kayak ngomong sama Upin Ipin nanti ya. Titip salam lah buat Upin Pak Susman. Nanti disampaikan Ustaz Asep. Oke. Jadi soal hati ya, ini seringkali dikaitkan dengan perasaan. Nah, ini saya mau tanya nih pada sahabat-sahabat semua ya. Sahabat-sahabat semua, dari tadi pagi sampai pada malam hari ini, apa saja sih yang antum rasakan? Apa saja sih yang antum rasakan? Mulai dari bangun tidur di pagi hari tadi sampai sekarang jam segini. Apakah ada rasa sedih, ya rasa kecewa, khawatir, atau mungkin ada rasa bahagia, cinta, sayang, ya, suka dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, silakan dituliskan di chat box, ya. Wah, ini udah banyak ya. Oke, Ustadz Asep, lapar katanya. Itu mah bukan perasaan hati Ustadz Asep. Oke, ada yang gelisah, ada yang sedih. Wah, ini luar biasa ya. Ada yang campur aduk, Masya Allah. Oke, ada yang bahagia, sedih, cukup bersyukur. Wah, panas ya, hatinya panas ya. Kemudian ya beragam, ya ada bahagia, sedih, rindu, bahagia semuanya ya. Bervariasi. Ya, bervariasi. Jadi memang hati kita ini sangat unik, sahabat-sahabat semua ya. Ya, setiap kita itu berbeda ya. Hati saya itu berbeda dengan perasaan hatinya Kang Ramli ya. Berbeda juga dengan perasaan hatinya Kang Devi ya, berbeda. Nah, jadi hati kita itu ternyata itu bisa menampung sekian banyak rasa, sahabat-sahabat semua.
ya. Sebuah karya dari Allah yang sangat luar biasa, ya. Sedih, kecewa, khawatir, gelisah, bahagia, cinta, ya, juga termasuk di dalamnya sayang, ya, itu ada di dalam hati-hati kita. Nah, sahabat-sahabat semua, hari ini ya dunia ini dihadapkan pada sebuah musibah, ya, musibah sejak akhir tahun 2019, yaitunya musibah COVID-19, ya. COVID-19. Nah, musibah ini berhasil mengguncang dunia, ya. Sebuah makhluk yang bernama coronavirus itu berhasil mengguncang dunia. Luar biasa, ya. Padahal makhluk Allah ini ukurannya seberapa, ya? Ukurannya hanya 50 nanometer, ya. 50 nanometer itu, ya, kalau 1 milimeter itu dibagi dengan 1 juta, maka dapatnya 1 nanometer, ya. Nah, dikalilah 50, itu sangat kecil sekali. Tetapi virus ini berhasil merubah tatanan kehidupan manusia. Ekonomi manusia berubah, ya. Pendidikan berubah, kesehatan berubah, ya. Sosial manusia itu berubah, ya. Politik, pemerintahan semuanya terguncang oleh virus yang bernama corona ini, ya. Dari sisi ekonomi misalnya, ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, kemiskinan bertambah, ya. Bahkan pasar saham itu jadi anjlok itu, ya, disebabkan oleh virus corona, ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu mengalami kerugian, ya, ruginya luar biasa, ya. Nah, yang untung siapa, ya? Yang untung ini siapa, ya? Ya, tentu teman kita yang bisnis PCR, ya. Nah, teman kita yang bisnis PCR itu dapat untung luar biasa. Nah, sekarang, ya, dari sisi pendidikan juga itu mengalami perubahan yang luar biasa, ya, dari luar jaringan menjadi dalam jaringan, ya. Dari offline jadi online. Ini tidak terbayang sekarang bisa ketemu dengan sahabat-sahabat semua melalui online seperti ini sekarang, ya. Nah, pada awal pandemi, bahkan juga sampai sekarang, orang-orang itu banyak yang mengalami overstress, ya. Pelajar itu overstress. Saya dosen pun juga mengalami hal yang sama, overstress juga, gitu, ya. Orang tua pun overstress, guru pun overstress. Nah, kesehatan juga sama, ya. Kita mengalami krisis kesehatan oleh virus yang bernama coronavirus ini. Ya, banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Banyak orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu meninggal. Ya. Dari sisi sosial misalnya, ya, orang tua bisa jadi jauh dari anaknya. Ya, guru jadi jauh dari muridnya. Orang-orang yang biasa ke masjid jadi tidak ke masjid karena takut dengan coronavirus, ya. Masjid yang dulunya dibuka, ya, kemudian masjidnya ditutup, ya. Bahkan di Malaysia sekarang, di universitas saya sekarang itu kami lockdown, ya. Lockdown, ya, masjid pun ditutup, ya. Jadi kalau sholat biasanya sekarang di beberapa tempat itu, di banyak tempat sholat itu biasanya perintah imam itu adalah luruskan dan rapatkan saf. Tetapi di sini udah berubah sekarang, ya, luruskan dan jarakkan saf. Nah, jadi secara politik juga, ya, politik negara ini berubah, ya. Yang tidak berubah itu korupsinya, ya. Korupsinya masih tetap eksis, ya. Bisnis para penguasa kepada rakyatnya juga masih tetap tidak berubah. Nah, artinya itu the power of coronavirus, ya, luar biasa, ya. Nah, jiwa-jiwa pun juga mengalami guncangan, ya. Ada yang mengalami gangguan mental, ya, Bapak dan Ibu-ibu, ya. Ada yang overstress, depresi, anxiety, bahkan sampai membunuh dan bunuh diri, ya. Kemudian gangguan fisik pun juga sama, ya. Kalau sudah stres biasanya orang mengalami hipertensi, mengalami jantung, stroke, dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira tentu kita bisa melihat, ya, banyak
orang di sekitar kita itu yang mengalami ini hari ini. Nah, pada level yang lebih tinggi lagi, sahabat-sahabat semua, kita lihat nih bagaimana epidemi bunuh diri akibat pandemi COVID-19. Nah, WHO itu mengumumkan bahwa COVID-19 itu berhasil meningkatkan jumlah faktor penyebab bunuh diri. Apa saja faktornya? Ya, ini faktornya ya. Takut terinfeksi, orang jadi bunuh diri. Ya. Kemudian krisis ekonomi, orang jadi bunuh diri. Kemudian isolasi ya, diisolasi, di karantina, kemudian orang jadi bunuh diri. Ya. Kemudian ada masalah pribadi karena COVID-19 ya, masalah keluarga karena COVID-19, akhirnya orang jadi bunuh diri. Gitu. Ya. Bahkan yang positif COVID-19 pun itu tidak sedikit yang bunuh diri karena memang sudah tidak tahan, akhirnya bunuh diri saja. Jalan pintas ya. Terpaksa migrasi, stres kerja, stres belajar juga. Ini menjadi faktor-faktor penyebab bunuh diri sekarang. Nah, kalau kita lihat nih sahabat-sahabat semuanya, ya ini mencengangkan kita dan ini mengkhawatirkan kita luar biasa. Ya. Nah, nih ya, oke, 8.000 kasus per tahun ya. Bunuh diri di seluruh dunia. 800.000 kasus. Artinya apa? Itu terjadi satu kematian setiap 40 detik. Ya. Nah, dalam satu kematian itu ada sekitar 20 percobaan untuk bunuh diri. Oke. Nah, ini luar biasa ya. Percobaan bunuh diri itu 20 kali dari jumlah kasus yang mati karena bunuh diri. Nah, ini satu lagi yang mengkhawatirkan kita. Umur terbanyak itu adalah umur kita antara 20 tahun sampai 34 tahun. Ya. Nah, ini tentu mengkhawatirkan kita sekali nih, sangat mengkhawatirkan kita. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana sih Malaysia? Nah, ini nih ya. Bagaimana sih Malaysia? Ya, saya sedikit ingin mengajak ya antum semua kayak untuk melihat fakta ini ya, kita cermati bersama ya. Nah, ini data dari Polis Diraja Malaysia. Ya, kalau kita lihat trennya, kasus bunuh diri di Malaysia itu meningkat dari tahun ke tahun ya. Ya, pada tahun 2019 itu terjadi sebanyak 609 kasus. Kemudian itu sebelum pandemi. Setelah pandemi tahun 2020 itu naik menjadi 631 kasus. Ya. Nah, ini luar biasa peningkatannya. Kemudian pada tahun 2021 bulan Januari sampai bulan Juli itu baru 7 bulan sahabat-sahabat semua. Baru 7 bulan. Berapa kasusnya? 638 kasus. Ya. Artinya dalam masa 2 bulan itu terjadi penambahan 170 kasus. Artinya lagi apa? Terjadi 4 kasus bunuh diri dalam sehari di Malaysia. Nah, tentu ini merisaukan sahabat-sahabat kita di Malaysia ya. Oke, kalau kita mau lihat detail lagi ya. Oke, kalau kita mau lihat detail lagi nih. Kalau di Malaysia bulan Januari 2019 sampai Juli 2021 ya. Ternyata yang bunuh diri yang banyak itu adalah perempuan. Perempuan. 84% itu yang bunuh diri itu adalah perempuan. Nah, kita lihat nih distribusi menurut kelompok umur ya. Itu umur antara 15 sampai 40 tahun itu berapa persen? 51 tambah 39%. Artinya ada sekitar 90%. Itu adalah umur 15 tahun sampai 40 tahun. Dan ini adalah usia kita. Ini adalah usia kita.
Nah, itu potret Malaysia ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih bagaimana potret Indonesia, sahabat-sahabat semua. Ini adalah negeri Muslim terbesar di dunia. Ya, kita lihat berapa kasus per tahun. 6.333 kasus per tahun. Ya. Artinya apa? Itu ada 18 kasus per hari. Kalau 18 kasus itu artinya satu setiap setengah jam itu terjadi satu kasus bunuh diri di Indonesia. Oke, nah kira-kira ini merisaukan atau tidak? Merisaukan atau tidak? Merisaukan kita, luar biasa, merisaukan kita. Dan ini adalah ranking ke-16 di dunia hari ini. Ranking 16 di dunia. Kalau kita lihat detailnya lagi ya, ini data dari WHO. Oke. Laki-laki itu 77%, kebalikannya dari Malaysia tadi ya. Oke, kebalikannya itu dari Malaysia tadi. Ya. Nah, laki-lakinya itu 77%, perempuannya 23%. Ya. Dan 46% yang berhasil bunuh diri itu berumur antara 25 tahun sampai 46 tahun. Ini juga umur kita. Ini umur kita. Ya. Nah, ternyata ya memang laki-laki ini biasanya itu lebih nekat ya dibandingkan perempuan. Lebih nekat dibandingkan perempuan. Ya. Nah, bahkan ini yang sangat merisaukan kita lagi, guys. Pada akhir tahun 2020 itu ya Kemenkes itu melakukan survei. Apa survei yang dilakukan? Survei yang menyasar anak-anak SMP dan SMA yang melibatkan sekitar 10.000 responden. Hasilnya seperti apa? Hasilnya 500 orang dari 10.000 itu berkeinginan untuk bunuh diri. Pertanyaannya sekarang, kira-kira 500 itu banyak atau sedikit? Ya, 500 itu banyak, sahabat-sahabat semua. Nah, kita hanya perlu risau, kita hanya perlu khawatir. Jangan-jangan ini menimpa kita. Ya, menimpa orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita. Ya, bukan tidak mungkin suatu masa nanti kasus ini bisa melibatkan kita, saudara-saudara kita, dan mungkin anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, ya, jangan biarkan ia membunuh kita, ya. Overstress itu jangan sampai membunuh kita maupun orang-orang yang kita sayangi. Nah, sekarang pertanyaannya, tentu kita berpikir kenapa sih orang ini harus membunuh? Ya. Kenapa sih orang ini harus membunuh? Nah, ini jawabannya. Overstress tadi itu yang menyebabkan orang itu jadi membunuh. Ya. Nah, mereka yang overstress, ya, karena memiliki persoalan yang menurut mereka hanya bisa dijawab dengan kematian, ya akhirnya mereka bunuh diri. Bagi mereka tidak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini kecuali hanya dengan bunuh diri. Nah, ini luar biasa. Ya. Lalu kita perlu lagi nih berpikir nih ya, kenapa overstress? Kenapa manusia-manusia ini mengalami overstress? Tentunya kita perlu berpikir lagi. Ya. Perlu berpikir lagi, ya. Oke, COVID-19 itu hanya sekedar pemicu, ya. Itu hanya sekedar pemicu, tetapi ada sesuatu yang lain yang menyebabkan manusia-manusia itu overstress. Nah, ini kita perlu gali, sahabat-sahabat semua. Ya. Ya, sesuai dengan kata teman saya ini, when solving the problem, you have to dig at the roots instead of just hacking at the leaves. Ya. Kalau kita mau memecahkan masalah, galilah sampai ke akar-akarnya, bukan hanya sekedar meretas daun-daunnya. Nah, ya sehingga kalau kita gali sampai ke akarnya, maka pemecahan masalah itu insya Allah jadi benar.
Keputusan yang kita ambil ya dari hasil pemecahan masalah kita itu insya Allah jadi benar. Ya, yang masalah itu ya banyak yang pemecahan masalahnya itu nggak ketemu, ya sibuk mencantas daun-daunnya, meretas daun-daunnya, memangkas daun-daunnya, tetapi faktanya masalahnya itu justru berada di akarnya. Jadinya pemecahan masalahnya jadi salah, pengambilan keputusannya pun jadi salah. Oleh karenanya ya pada malam hari ini insya Allah kami akan share sedikit kepada antum semua soal makro level dan mikro level ya. Jadi kita lihat nih pada level makro ya. Nah, sahabat-sahabat semua, sedikit saya ingin menjelaskan tentang ini ya. Oke, sahabat-sahabat semua. Ada namanya ketika kita melakukan problem solving, kita melibatkan dua hal. Yang pertama itu adalah gejala, yang kedua adalah masalah. Gejala itu adalah indikasi bahwa adanya masalah ya. Nah, biasanya kalau gejala ini terlihat ya, kalau kita sakit misalnya ya, kita demam, kemudian ada bintik merah di kulit misalnya ya. Kemudian kita tidak ada selera makan misalnya, lalu kita datang ke dokter. Dokter akan melihat dulu gejala-gejalanya itu ya. Lalu nanti dokter, oh kalau ini gejalanya, nah ini namanya adalah chicken pox atau cacar air. Nah, gitu loh contohnya itu. Ya, cacar air. Nah, nanti dokter akan menemukan masalahnya. Cacar air ini ternyata disebabkan karena adanya virus. Virus itu apa namanya? Itu namanya virus varicella virus. Nah, yang di-attack oleh dokter, yang dikasih obat oleh dokter itu, yang di-attack itu adalah virusnya. Virusnya ini yang di-attack, bukan sekedar ngasih kita obat tambah enak makan, bukan itu. Ya, bukan itu. Harus virusnya yang di-attack. Ya, karena apa? Kalau bukan virusnya yang di-attack, maka nanti kalau gejalanya itu yang di-attack, gejalanya hilang, virusnya masih di situ kan gitu. Nah, makanya sahabat-sahabat semua, ya, kalau kita lihat, kita kaitkan dengan stres ya. Gangguan fisik, gangguan mental, itu sebenarnya itu hanyalah sekedar gejala saja. Itu yang terlihat. Ya. Kita perlu berpikir apa masalahnya di sini kan gitu ya. Oke. Nah, kita perlu lihat nih, oh masalahnya ternyata karena overstress dan depresi. Nah, karena overstress dan depresi. Nah, depresi, overstress ini ternyata ini masih pada level gejala juga gitu. Ya. Ini juga masih pada level gejala, kita harus berpikir lagi apa sih yang menyebabkan orang-orang ini jadi overstress. Nah, anak-anak stres ya. Banyak anak-anak yang mengalami stres. Ibu-ibu rumah tangga itu mengalami stres. Bapak-bapak juga mengalami stres. Para dosen stres. Ya, mahasiswa juga mengalami overstress ya. Murid SD pun juga overstress, tidak luput dari overstress. Nah, kalau hanya satu orang individu yang overstress, nah ini mungkin masalahnya pada individunya ya. Ya. Tetapi kalau overstressnya itu berjemaah atau bergerombol, itu bukan pada orangnya ya. Ada sesuatu yang lain, satu kekuatan lain yang mendrive semua orang untuk menjadi overstress. Apa itu? Itulah yang disebut dengan sistem kehidupan. Sistem kehidupan ini yang menyebabkan orang-orang jadi stres. Nah, gini ya, kalau kita lihat sistem kehidupan, ya, tentu kita berbicara soal hukum. Hukum kita ini sekarang, hukum itu dibuat sendiri oleh manusia, tidak peduli hukum Allah, ya. Ya. Sistem ekonomi misalnya, ekonomi yang diterapkan hari ini bukan ekonomi Islam, melainkan ini adalah ekonomi liberal. Basisnya apa? Basisnya adalah ya, basisnya itu adalah riba ya, basisnya adalah riba. Nah, sistem pendidikan gimana? Sistem pendidikan ya. Apakah kita pakai sistem Islam coba? Ya, apakah kita pakai sistem Islam? Sistem pendidikan kita hari ini? Kira-kira gimana? Silakan ya.
Mungkin ada yang mau menuliskan di chat, ya silakan. Ya, ya tidak, ya, bukan sistem Islam, ya, sekuler, ya, hanya mengajarkan bagaimana orang-orang ini mengejar materi, ya. Tidak penting di dalam sistem sekarang ini, dalam sistem pendidikan sekarang ini, apakah outputnya itu mau beriman atau mau bertakwa, itu tidak penting. Tidak penting. Ya. Pernahkah ditanyakan, misalnya kalau di sekolah-sekolah umum, pernahkah ditanyakan misalnya, beriman atau bertakwa tidak? Ya? Ada yang menjadi indikator tidak? Tidak, ya. Ada yang menjadikan KPI atau tidak? Tidak. Tidak menjadikan iman dan takwa itu sebagai KPI gitu. Padahal iman dan takwa inilah yang akan menuntun hidup kita untuk selamat di dunia, selamat juga nanti di akhirat, kan gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan sistem pergaulan? Pergaulan kita gimana? Hari ini pergaulan bebas, ya. Bebas. Ya, betul sekali, Fasluddin Anil Hayah, ya. Ya, bebas kita sekarang. Itu menjadi aneh, ya, kalau misalnya seorang dosen misalnya memisahkan laki-laki dengan perempuan. Itu aneh, ya. Ya, menjadi aneh. Saya memisahkan kelompok untuk grup project misalnya, ya. Saya misahkan itu laki-laki ya sama laki-laki, perempuan ada sama-sama perempuan. Itu ada yang komplain, coba bayangkan. Maka lahirlah LGBT, seks bebas dan lain-lain sebagainya. Ya, politik pemerintahan juga, ya, alih-alih mengurus rakyat, justru para penguasa mengurus rakyat. Ini makin stres aja nih kita, Pak Gusman. Iya, Pak Sadam, ya, Kang Ramli. Nah, jadi gini ya. Yang kasihan yang jomblo-jomblo nih, ya. Waduh, iya. Makin rusak kehidupannya nih. Ya begitu ya. Ya apa boleh buat ya sekarang ya, Kang ya. Oke. Nah, jadi gitu. Ini baru makronya, Pak, ya. Nah, ini baru makronya. Oke, Kang ya. Oke. Jadi kita lanjutkan ya sedikit lagi ya. Jadi kalau sistem kehidupan ini ya ini sistem kehidupan yang rusak, ya, maka ya apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ini, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Berpaling dari peringatan Allah, maka akibatnya apa? Penghidupan kita jadi sempit. Sempit penghidupan kita. Harga-harga mahal ya jadi sempit, jadi overstress, ya. Biaya pendidikan mahal jadi sempit, jadi overstress. Biaya hidup tinggi jadi sempit, jadi overstress, ya. Jadi overstress itu sebenarnya adalah bentuk dari sempitnya penghidupan kita. Nah, ini firman Allah lagi, ya. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din." Apakah kamu akan beriman kepada sebagian kemudian mengkufuri sebagian yang lainnya? Maka Allah itu mengatakan, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Hina dalam kehidupan di dunia. Dan Allah tidak main-main. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Azab juga nanti di akhirat. Sudahlah hina di dunia, hina juga di akhirat, ya. Nah, gitu. Jadi, apa yang perlu kita lakukan di sini, ya? Rekonstruksi sistem kehidupan. Dengan apa kita rekonstruksi? Jawabannya ini, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Sempurna artinya apa? Tidak ada yang cacat, kan gitu ya. Oke. Cukup, ya. Kucukupkan kepadamu nikmatku. Cukup artinya ya lengkap, tidak ada yang kurang. Dan yang lebih penting sahabat-sahabat semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih penting dari sekedar itu. Jadi tinggal lagi bagaimana kita mau pakai atau tidak mau pakai. Mau pakai hidup kita berkah. Kalau tidak mau pakai, ya hidup kita terhina, stressful, overstress. Nah, jadi sekarang
ya. Nah, ini adalah main poinnya ya. Oke, jadi kita perlu karena kita menerapkan aturan-aturan Allah di dalam kehidupan, maka insya Allah nanti kita akan menuai berkah ya, kita akan menuai berkah ya. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah kita beriman, kita bertakwa, maka Allah akan melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan bumi. Nah, gitu. Ya. Tetapi sebaliknya, walakin kadzabu fa aqasnahum bima kanu yaksibun. Kalau misalnya kita mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Kita pakai Islam sebagian, buang sebagian yang lainnya, itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah. Maka apa kata Allah? Ya, kami siksa mereka akibat dari perbuatan mereka. Nah, ini adalah makro levelnya, Kang Ramli ya. Ini makro levelnya. Jadi kalau level mikronya ini lebih kepada individu nanti ya. Oke, jadi ini bukan kepakaran saya di sini ya. Oke, ada orang yang mungkin lebih bisa menjelaskan dibandingkan saya. Oke, barangkali itu saja dari saya ya, Kang Ramli. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kalau melihat dari materi Pak Gusman dari awal sampai akhir, Masya Allah, ini kita ini berarti benar-benar dalam kondisi stres yang dibuat oleh sistem ya Pak, Masya Allah. Dan iya, kurang lebih begitu, dan data yang tadi disampaikan ternyata kematian akibat virus itu lebih kecil dibandingkan dengan stresnya orang gara-gara virus ya Pak. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi berarti jomblo juga gara-gara sistem kehidupan berarti ya Kang Ramli ya? Bisa jadi kata Chef ya. Bisa jadi. Ini lama-lama kena virus nih yang jomblo nih ya. Ya, mudah-mudahan disegerakan. Untuk yang jomblo mudah-mudahan disegerakan. Entah itu disegerakan dengan jodoh atau dengan yang lain Pak ya. Disegerakan dengan jodoh dong karena ya, siapa tahu jodohnya mau yang di surga oh ya, Masya Allah. Oke, baik Pak Gusman, terima kasih. Ya, ini baru level makro ya, secara general, secara sebuah kelembagaan negara, secara sebuah sistem ekonomi, bahkan sistem kehidupan yang benar-benar bisa mengkondisikan manusia itu benar-benar dalam kondisi terpuruk. Jadi benar-benar euforia, kesenangan-kesenangan yang diciptakan oleh masyarakat, negara itu benar-benar kesenangan yang semu ya, Masya Allah. Nah, kita akan lihat sahabat semuanya. Level mikronya seperti apa gitu ya, yang ini langsung oleh praktisi kehidupan ya di sebelahnya Pak Gusman ya. Boleh Pak Gusman? Oke. Nah, kita gantian. Masya Allah. Nah, luar biasa nih, mudah-mudahan kita doakan nih jadi keluarga ahli sorga ya, amin. Masya Allah. Baik, Ibu Yosi, kita belum sampai level mikronya, sampai ke ibu-ibu juga bisa stres menghadapi kehidupan gitu ya. Itu seperti apa? Berarti sampai dengan terus bagaimana caranya untuk mengobati hati yang lelah ini? Silahkan Ibu Yosi. Oke, terima kasih Kang Ramli. Ini kayaknya suami saya sudah ini ya, korup waktu kayaknya nih. Saya bagi waktu sedikit nih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dijelaskan tentang faktor utama penyebab dari manusia itu mengalami overstress ya. Bahwa kita semua sepakat, saya, Anda dan kita semua yang di Zoom ini sepakat bahwa sistem kehidupan pada saat itu menjadikan orang-orang itu overstress. Nah, sekarang saya akan membahas di level mikro. Kalau seandainya tadi secara global diterangkan oleh kekasih hati oleh sahabat sejati saya, insyaallah dunia akhirat lebih ya. Jadi saya akan membahasnya di level mikro yang perorangan, person gitu kan. Nah, pertanyaannya gini nih. Teman-teman mau hidup tanpa stres atau tidak? Tidak.
Tidak. Mau hidup tanpa stres, mau. Mau hidup tanpa beban. Mau hidup tanpa stres, mau. Kang Depi, hidup tanpa istri atau hidup tanpa stres? Ayo. Nah, etanya. Siapa itu? Dipilihnya apa nantinya? Oke. Ya, Kang Ustadznya eta tah. Oke teman-teman, nggak ada yang mau hidup tanpa stres ya. Teman-teman nggak mau hidup tanpa stres ya. Tapi teman-teman, hidup tanpa stres itu nggak di sini tempatnya, nanti di surga ya teman-teman. Karena di surga nanti tidak ada kesempitan, kegelisahan, kesulitan, semuanya tidak ada. Jadi kalau seandainya hidup tanpa stres itu nanti nggak di sini tempatnya, di surga. Nanti ya, teman-teman sabar ya. Jadi teman-teman. Berarti kalau kita udah nggak punya stres, jangan-jangan kita udah nggak hidup ya, Bu ya? Iya. Jadi teman-teman, stress is fine, no problem at all. Jadi kita itu tidak mungkin hidup di dunia itu tanpa stres. Nah, yang tidak boleh itu apa tadi? Over stress. Nah, sebenarnya over stress, depresi dan lain-lain itu teman-teman ya sebenarnya adalah rangsangan dari luar. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya. Oke, baik. Di sini saya membagi, ini kritikal di sini ya teman-teman ya, soal memilih respon. Ada 3 tipologi respon manusia itu terhadap rangsangan. Nah, yang pertama yaitu yang fight, yaitu mereka-mereka yang bertahan, mau survive, mau menghadapi masalah. Dan yang kedua yaitu mereka-mereka yang flight, yaitu panik, takut, khawatir, lari dari masalah, dia menghindar. Nah, sedangkan tipe yang ketiga yaitu freeze. Nah, depresi, gelisah, disfonia, paranoid, gila, bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada kebebasan untuk kita untuk memilih respon mana yang akan kita pilih. Nah, teman-teman, orang yang bunuh diri itu memilih respon untuk flight atau freeze. Karena mereka ingin lari dari masalah yang dihadapi. Bahkan sampai pada level tertentu, bagi mereka jalan satu-satunya adalah bunuh diri. Nah, bahkan pada level yang lebih tinggi ya teman-teman, bukan hanya membunuh diri sendiri, tetapi justru membunuh orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, saya contohkan itu ada seorang konglomerat Amerika, itu bernama Christopher Foster. Jadi dia, sebelum dia membunuh diri, dia bunuh dulu istrinya, kemudian dia bunuh anak-anaknya, kemudian dia membakar diri dia sendiri di dalam gedung tempat perusahaan yang dia miliki. Nah, itu kan luar biasa ya teman-teman ya. Nah, tentu saja sebagai seorang muslim kita tidak akan memilih respon fight atau freeze ya. Kita harus fight, bertahan dan berpikir bagaimana menghadapi masalah tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira nih, how to fight. Kita kalau seandainya kita ke medan perang, kita mesti punya senjata ya, kalau seandainya kita mau memerangi musuh ya. Betul tidak? Kalau seandainya kita sedang berperang, maka kita harus mempunyai sebuah senjata yang mungkin lebih canggih dari musuh kita. Betul tidak teman-teman? Betul ya, Tesri. Oke, jadi kita sebagai pelaku dan masalah itu adalah musuh kita. Maka untuk menang dari masalah tersebut kita harus punya senjata yang hebat. Nah, senjatanya apa? Dari mana kita dapatnya? Tentu saja senjata tersebut adalah senjata sesuatu yang luar biasa dan yang terbaik dong ya teman-teman ya. Nah, tidak usah jauh-jauh teman-teman, tidak usah mahal-mahal, kita kesini aja. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 89 itu Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa bushra lil muslimin, bahwa Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, teman-teman, menurut Al-Quran itu setidaknya kita mempunyai beberapa senjata yang hebat. Saya mengkategorikannya 4 senjata ya. Nah, mungkin insya Allah Ustaz saya boleh menambahkannya kalau nanti ada yang kurang. Oke, apa itu senjata kita? Yang pertama, yaitu
ridho dan sabar dengan kodo. Nah ini penting sekali ya teman-teman, kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Apapun yang menimpa, baik itu baik ataupun buruk, itu sudah tertulis jauh-jauh hari di dalam lauhul mahfuz. Jauh-jauh hari sebelum kita itu diciptakan. Seperti dalam firman Allah dalam surat, Allah menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22 ya. Dan itu dijelaskan bahwa baik dan buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan teman-teman, ujian itu adalah pasti, suatu kepastian dan bukan suatu keniscayaan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di situ dijelaskan bahwa walana beluannakum bisyai'in. Nah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, ini sungguh ya teman-teman, sungguh itu artinya adalah pasti. Tidak mungkin tidak ada ujian. Pasti ada ujian. Nah, contohnya nih, kayak sekarang nih COVID ya, kita diuji dengan ketakutan. Ketakutan seperti apa? Takut keluar rumah, kemudian paranoid, dan lain-lain. Jadi COVID juga menyebabkan bisnis jadi tertutup, kemudian kurang harta, di PHK, ada yang kelaparan, dan lain-lain. Nah, di firman berikutnya, Allah juga mengatakan bahwa apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat juga ujiannya. Nah, Rasulullah itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Kita tentu ingat ya bagaimana Rasulullah, tantangan dakwah yang dialami oleh Rasulullah, dihina, aniaya, diboikot, diusir dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kita diuji? Nah, teman-teman, dalam hadis riwayat Bukhari itu dinyatakan Rasulullah mengatakan begini. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu, bahwa Allah itu bahwa Allah uji kita dan musibah itu adalah untuk kebaikan kita. Ada pesan cinta dari Allah yang akan Dia sampaikan pada kita. Nah, teman-teman, perlu kita sadari ya bahwa pertama, Allah tidak akan menciptakan Allah itu tidak akan menitipkan masalah kepada kita kecuali kita sanggup memikulnya. Ya Allah, kenapa masalah itu kepada saya ya Allah? Why me ya Allah, why me? Why not, kata Allah. Kenapa? Karena memang antum, karena memang kita yang sanggup, karena kita yang bisa menyelesaikannya, karena kita yang bisa menghadapinya. Kenapa masalah itu tidak diberikan kepada saya, kepada yang lainnya? Kenapa? Karena Allah tahu bahwa yang bisa, yang sanggup, yang bisa menyelesaikan itu hanyalah antum gitu. Anda, kita. Itu yang poin yang pertama. Terus yang kedua, bahwa setiap persoalan sesulit apapun itu pasti selalu dibarengi dengan musibah, dengan jalan keluar. Caranya dulu gini teman-teman, jadi ketika masalah itu datang pada kita, positif thinking dulu. Insya Allah saya bisa insya Allah, pasti selesai insya Allah. Jadi ketika motivasi itu ada, kan kita otomatis kita akan berpikiran positif kan. Ketika pikiran positif itu datang, itu dia akan mengalir ke seluruh tubuh kita, sehingga membuat diri kita menjadi tenang. Jadi ketika kita tenang, maka akan mudah bagi kita untuk memikirkan solusi yang cemerlang. Nah, kemudian poin yang ketiga bahwa Allah ingin menaikkan derajat kita. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman dari SD, dari derajat rendah, itu naik ke tingkatan atau ke SMP, itu ujian dulu atau tidak? Kita nih. Oke, mau masuk ujian dulu, Ustazah. Oke, ujian dulu ya. Iya. Kita dari SMP masuk SMA ujian juga nggak? Ujian juga. Ya. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Ketika kita mau masuk ke universitas, kita pun juga diujian. Nah sebenarnya teman-teman, ujian itu sebenarnya bukan untuk mempersulit kita, tetapi memastikan bahwa kita itu layak masuk SMP, kita layak masuk SMA. Ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika Allah jangan khawatir kalau seandainya kita tuh nggak sanggup menghadapinya. Nah, teman-teman diberi ujian
Itu karena Allah kepengen meningkatkan, menaikkan derajat teman-teman. Jadi ketika Allah menginginkan teman-teman berubah menjadi baik, maka yakinlah bahwa perjalanan teman-teman itu tidak mungkin sepi dan sunyi. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Nah, jadi kalau seandainya kalau seandainya begitu, ya sudah, kita ridho saja. Nah, kira-kira kalau seandainya pemahaman kita seperti ini, kita masih overstep atau tidak? Nah, teman-teman, ini adalah senjata kita yang kedua, takwa dan tawakal. Nah, dalam hadis ini itu dijelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya itu adalah kebaikan. Kalau yang datang kebaikan, kemudian kita bersyukur, nah ada sebuah kebaikan di sana. Namun kalau seandainya yang menimpa itu adalah sebuah keburukan, maka kita bersabar dan itu juga ada kebaikan di sana. Sebenarnya uniknya ya teman-teman, Masya Allah ya, kebaikan bagaimana urusannya seorang mukmin. Jadi ketika yang menimpa keburukan ada kebaikan di sana, ketika ada yang menimpa kesenangan itu juga ada kebaikan di sana. Masya Allah. Nah, teman-teman, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, di sini takwa itu adalah kunci utama agar kita dapat keluar dari semua permasalahan hidup ini. Nah, orang yang takwa itu akan diberikan baginya jalan keluar untuk semua persoalan kehidupan. Nah, ini janji Allah ya teman-teman ya. Nah, pada saat yang sama, kemudian bertawakallah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, pada saat yang sama, karena bertawakallah, karena dengannya Allah akan mencukupkan semua keperluan kita. Nah, baik. Senjata yang ketiga apa? Yaitu syukur. Nah, syukur itu tidak berhenti sampai mengucapkan alhamdulillah saja ya teman-teman. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak. Tetapi syukur itu adalah sebuah bentuk ketaatan kepada perintah Allah ya. Nah, sesuai dengan firman dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah, bagaimana caranya bersyukur itu? Pertama, bersyukur itu dapat kita lakukan dengan hati. Ingat kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kalau kita mau ditawarkan itu, maka kita akan melihat alangkah luas dan besarnya nikmat Allah itu pada setiap detik kehidupan kita, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bisa bersyukur dengan lidah, berzikir, memuji Allah, macam tadi alhamdulillah betul. Kemudian bersyukur dengan perbuatan, lakukan amal-amal soleh. Banyak amal-amal soleh, teman-teman. Contohnya berbuat baik misalnya sama orang tua, atau menyantuni fakir miskin, bersedekah dan lain-lainnya. Nah, dan akhirnya nanti dengan rajin bersyukur, maka dengan syukur itu akan menambah nikmat, mengundang banyak kebaikan dan menambah kebahagiaan. Nah, ini adalah obat anti stres teman-teman, obat anti stres yang hebat dari Allah. Jadi kalau Pak Zamil Az-Zaini itu pernah mengatakan untuk membuat jurnal syukur. Nah, itu yang baik, jurnal syukurnya adalah berisi tentang hal-hal yang patut kita syukuri pada setiap hari. Dan ini impact-nya luar biasa teman-teman. Karena semakin kita sering membuat jurnal syukur, maka kita semakin merasa bahagia karenanya. Karena begitu kita membuat jurnal syukur, ternyata buku ini, ya Allah ya Rabbi, tidak cukup untuk menuliskan betapa banyaknya nikmat syukur yang perlu kita syukuri setiap harinya. Nah, teman-teman, ini adalah senjata yang keempat, yaitu zikir dan doa. Nah, jika zikir dan doa itu kita sampaikan kepada Allah, maka ia dapat memberikan dampak ketenangan ke semua level kehidupan. Nah, kalau kita merasa tenang, maka semua aktivitas kita yang kerjakan akan menjadi nyaman. Nah, saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan bahwa semua yang di bumi, semua yang hidup itu akan kembali kepada Allah kecuali doa. Di doa hanya datang kepada Allah, kemudian akan kembali kepada yang memintanya. Teman-teman, banyak-banyaklah berdoa. Orang yang khusyuk adalah orang yang pikirannya tenang, kerjanya tenang, belajarnya tenang, semuanya tenang. Bahkan meninggalnya dalam keadaan tenang. Nah, benar kata Allah bahwa
orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Maka kita harus mengingat Allah di setiap perbuatan kita. Maka hadirkan Allah setiap aktivitas kita. Hidup alhamdulillah ya teman-teman ya. Mau makan, ingat Allah, baca doanya. Selepas makan, ingat Allah, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, dan lain-lainnya. Sebagiannya. Dan hadirkan Allah pada setiap aktivitas kita. Nah, ini obat hati untuk jiwa yang lelah. Saya simpulkan ya teman-teman ya. Yang pertama tadi ada ridho dan sabar dengan qada. Nah, senantiasalah kita menyadari bahwa segalanya baik dan buruk itu datang dari Allah untuk kebaikan kita. Itu adalah pesan cinta Allah untuk kita. Nah, yang kedua, karena itu adalah pesan cinta, maka bertawakallah. Takutlah dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Nah, yang ketiga, bahwa karena itu adalah pesan cinta dan sayangnya dari Allah, maka bersyukurlah sentiasa. Nah, tidak hanya di lidah ya teman-teman, tapi juga di hati dan terwujud dalam perbuatan kita. Kemudian yang keempat, perbanyaklah zikir dan doa, karena zikir dan doa akan menjadikan jiwa kita tenang. Nah, insya Allah hidup kita akan tenang, tentram, dan bahagia di dunia dan akhirat. Baiklah teman-teman, saya Yosi Nirmala undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Yosi dan juga Pak Gusman. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya, obat hati untuk jiwa yang lelah. Masya Allah ya. Tadi merinding saya ketika dengar hadis, ketika Allah kehendaki kebahagiaan untuk seseorang, maka Allah akan berikan musibah. Masya Allah, itu ya. Ini membuat saya semakin takut nih dengerin materinya Kang Asep itu ya. Masya Allah. Jadi setiap COVID itu adalah musibah, kemudian di PHK musibah, bunuh diri musibah, kemudian kita diuji dengan musibah-musibah. Dan ternyata Kang Asep membuat setiap musibah itu ada hikmah. Masya Allah, ini makin menyeramkan ya teman-teman semuanya ya, materi Kang Asep. Dan kita akan sama-sama melihat bahwa di balik musibah itu ada hikmah. Makanya kita akan membelah hikmah untuk jiwa yang lelah, yang akan disampaikan oleh guru kita, Kang Asep Supriyatna. Kepada Kang Asep Supriyatna, saya persilahkan. Baik, makasih Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya Allah yang maha menenangkan hati kita, hanya Allah yang maha melembutkan hati kita, hanya Allah yang maha bisa menuntun hati kita sehingga kita bisa menemukan hikmah-hikmah di balik setiap kejadian. Dan malam hari ini kita bersyukur ilmu dari Pak Gusman dan Bu Yosi mudah-mudahan ini menjadi penguat diri kita untuk bisa tetap tegar menghadapi kehidupan ini. Dan izin malam hari ini mudah-mudahan ini pun menjadi ikhtiar terbaik kita untuk memberikan yang terbaik, bahwasannya apa yang kita lakukan semata-mata untuk mencari kebaikan dan kebahagiaan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh dong sebelum kita mulai di sini siapa yang pernah merasakan betapa beratnya menghadapi kehidupan? Masalah, musibah, berbagai macam tekanan demi tekanan. Ada yang pernah merasakan dan mengalami? Slide-nya ketukar kayaknya, note-nya di share screen. Oh, sebentar. Tampilan view-nya. Jadi kecil tuh kita. Ya, pasti ada. Terima kasih Kang Ramli. Oke. Siapa di sini yang pernah mengalami? Ada? Apakah itu karena ujian sakit, ada karena ujian macam-macam ya, termasuk jomblo mungkin di dalamnya. Tapi pernahkah kita merasakan bahwa ketika dalam puncak kesulitan demi kesulitan, himpitan demi himpitan, Allah nggak pernah lari, Allah nggak pernah jauh, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, malam hari ini mari kita yakinkan dulu diri kita bahwasannya
seberat apapun beban, seberat apapun ujian, seberat apapun musibah, Allah selalu ada, dan insya Allah pundak kita Allah takdirkan untuk kuat. Oleh karena itu, malam hari ini mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semuanya, bahwasannya kita siap untuk menjadi sosok-sosok yang lebih baik, sosok-sosok yang lebih kuat, sosok-sosok yang mudah-mudahan ini menjadi pelecut semangat kita bahwa tiada beban tanpa pundak. Ini lagu saya persembahkan buat teman-teman semuanya yang mudah-mudahan ini menjadi penguat kita. Silakan diresapi setiap kata-katanya. Kini tinggal cerita, kau uji aku, sekilas aku rasa tak kuasa, namun ku sadari dan aku mengerti, ku serahkan padamu. Takankah aku bertanya, mengapa harus terjadi? Karena aku yakin tak ada beban tanpamu guna. Kau uji aku, sampai ku bisa artinya ini yang terbaik bagi hidupku, selalu ujian. Biarkan aku menangis di sepanjang sholatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegak menghadapi semua ini. Biarkan aku menangis pada hati teman-teman, tidak ada beban tanpa pundak, tidak ada masalah tanpa solusi, tidak ada pernah kesulitan tanpa kemudahan. Setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah titipkan juga kekuatan dalam pundak kita untuk menjalani setiap problem dan permasalahannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu membuka tabir-tabir hikmah sehingga kita bisa mengubah sabar kita menjadi syukur, mengubah setiap musibah yang terjadi menjadi kesyukuran di sisi Allah. Dan mudah insyaallah. Malam menangis di sepanjang sholatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegak menjalani semua ini. Biarkan aku malam bersimbah rahmat dan ampunannya, badai pun pasti berlalu memuji imanku, aku serahkan pada Ilahi. Tiada beban tanpa pundak. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semuanya. Udah dulu nyanyinya, biar bisa kita belajar lagi. Gimana? Sesuai nggak dengan problem kita dalam kehidupan? Kita sering menangis, sering protes sama Allah, betul nggak? Kita sering merasa, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi pada hidup kita? Kenapa Allah berikan ini kepada kita? Kita lupa bahwasannya Allah sudah berjanji kepada kita, fa inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesulitan, setiap kesukaran, setiap problematika, setiap persoalan hidup kita, Allah sudah titipkan dan Allah sudah simpan solusi untuk kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok itu yang siap dan kuat memikul berbagai macam beban kehidupan kita. Sudah siap teman-teman? Oke, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih sudah hadir malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan.
Dan malam hari ini juga ada guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, ada Kang Adriano Giovanni. Selamat bergabung dan selamat menikmati. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ada Kang Eri Cahari juga. Selamat bergabung, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang problem, tidak ada satupun manusia yang tidak diberikan persoalan, betul ya? Dari mulai kita lahir, persoalan itu sudah ada. Kita lahir mencari di manakah sumber penghidupan kita. Dengan menangis, lalu kita bisa makan, kita bisa minum. Kemudian beranjak lebih besar, kita pun diberikan problem-problem lebih besar lagi. Kita ingin bermain, kita ingin sekolah dengan berbagai macam problemnya. Semakin dewasa pun begitu. Sampai pun ketika kita menikah, problem itu selalu ada. Lalu kita punya buah hati, bahkan mungkin kita punya buah hatinya buah hati kita, yaitu cucu. Problem itu nggak pernah hilang. Dan bukan terletak pada problemnya sebenarnya kehidupan kita itu. Tapi bagaimana kita menyikapi, memberikan respon. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yosi. Ada sebagian orang yang ketika menghadapi kehidupan ini, dia menyerah. Dia quit, dia keluar, dia nggak mau menghadapi problem itu, dan merasa dirinya nggak kuat, nggak sanggup, seolah-olah pundaknya udah nggak bisa lagi memikul beban yang begitu luar biasa. Ada yang begitu, yang tadi diceritakan oleh Pak Gusman. Dia bunuh diri. Tidak hanya membunuh dirinya, bahkan ada yang membunuh pasangan, membunuh anak-anaknya, lalu kemudian berakhir dengan membunuh dirinya sendiri. Dia jumping, dia loncat, dia merasa bahwasannya dia sudah menyimpulkan bahwa ini adalah akhir dari segala-galanya, ini akhir dari kehidupan. Padahal faktanya tidak. Maka teman-teman, malam hari ini mari kita belajar bersama-sama, tadi dari Pak Gusman, dari Bu Yosi. Berarti kita belajar tentang bagaimana meningkatkan kualitas respon kita terhadap apa yang terjadi. Setuju? Siap? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, emang kenapa sih respon ini yang menjadi penting? Karena gini, ada nggak sih orang yang di dalam masa COVID ini dia menyerah bunuh diri? Tadi disampaikan oleh Pak Gusman, ada dan banyak. Tapi ada nggak? Kenapa kita masih tetap bertahan, kita tidak memilih untuk itu? Apa yang membedakannya? Apakah COVID-nya? Kan bukan. Bukan problemnya, bukan masalahnya, bukan ujiannya, bukan musibahnya. Betul kan? Betul ya? Setuju nggak? Ya betul, penyikapannya. Respon kita terhadap musibah itu. Respon kita terhadap kejadian-kejadian. Makanya guru-guru kita selalu menyampaikan bahwasannya seperti apa kehidupan kita tergantung bagaimana kita meresponnya. Termasuk malam hari ini. Bagaimana kita ngerespon acara kita malam hari ini. Kan beda-beda. Beda-beda. Maka setiap kita pasti akan diberikan oleh Allah peristiwa, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Dan itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa menjedaknya. Enggak. COVID, siapa sih yang bisa menolaknya? Betul kan? Tetapi ketika COVID itu tiba, datang, itu menyebabkan berbagai macam problem demi problem. Saya termasuk yang merasakan ini, Kang Adriano Giovanni pasti juga merasakan. Seorang trainer masuk masa pandemi, kerasa banget begini ya pengangguran gitu. Padahal sebelumnya kita nggak pernah membayangkan. Apalagi Pak, teman-teman yang sudah biasa dan ngisi di berbagai macam perusahaan, hari demi hari, tiba-tiba COVID datang, semuanya berubah, termasuk isi dompet kita berubah.
ya kan? Cara kerja kita berubah, cara bersikap kita mungkin juga berubah, semuanya berubah, nggak ada yang tidak berubah. Saya merasakan, oh begini jadi pengangguran. Hampir 3 bulan saya nganggur, ibu-ibu. Nggak jelas apa nih pekerjaan saya gitu kan. Mau ngapain gitu kan. Sampai Pak Diana masih ingat ya pesannya Agim saat itu ketika kita ketemu bareng di online dengan Agim. Agim bilang, terus gimana dong saatnya kita mantap. Apaan itu makan tabungan. Artinya apa? Mungkin Allah memberikan kita kesempatan untuk menabung untuk dipakai hari ini saat pandemi. Nggak punya tabungan, ya saatnya manset. Apa itu? Makan aset. Mungkin di rumah ada motor nggak kepake, apa nggak kepake, ya udah saatnya kita pakai sekarang. Bukan tentang musibahnya, tapi bagaimana kita meresponnya. Maka peristiwa ditambah dengan kualitas respon kita, kualitas bagaimana kita menyikapi peristiwa itu yang menentukan seperti apa kualitas diri kita dan kehidupan kita. Dan kelas membelah hikmah, kalau teman-teman mau tahu, ini adalah kelas yang saya buat atas challenge ketika masuk ke masa pandemi. Jadi kelas ini adalah kelas yang saya peruntukkan untuk saya sendiri awalnya. Kenapa? Karena sebagai seorang trainer, sebagai seorang guru, seorang ustadz, seorang sahabat, saya juga merasakan, oh begini rasanya ketika hopeless, ketika down, ketika beban begitu berat. Oh begini rasanya. Dan akhirnya gak mungkin kan saya berhenti, gak mungkin saya lari, gak mungkin saya menyerah. Saya mau bicara kepada orang, ayo yang semangat ya. Giliran kita yang kena, kita yang gak semangat kan itu. Kan gak bisa begitu. Maka teman-teman sekalian, ketika ada harapan kita belum terwujud, ketika ada yang kita harapkan justru gak terjadi, ketika ada sesuatu yang terjadi malah sesuatu yang tidak kita harapkan, bukan berarti Sang Pencipta kita, Tuhan kita, Allah SWT membenci kita. No, bukan. Tetapi bisa jadi justru karena Allah ingin kita mengerti dengan apa yang Allah berikan itu. Ketika Allah belum memberikan kita penghasilan sesuai dengan yang kita harapkan, bukan berarti Allah membenci kita. Belum tentu. Bisa jadi justru ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita agar kita mengerti. Jomblo, kok jomblo lagi ya, kasihan, Masya Allah, mohon maaf Kang Devi ya kalau saya mention terus, tapi ya saya mention Kang Devi aja deh, saya nggak enak mentionnya Mbak Nia, Mbak Kiki gitu kan, ya sama-sama jomblo. Di mention barusan ya. Wah, luar biasa lah teman-teman sekalian. Bukan berarti Allah membenci, bukan, tetapi agar kita bisa mengerti. Maka yuk kita ubah respon kita dari bukan hanya sabar, tapi bagaimana loncat naik menjadi syukur. Ada 5 respon teman-teman sekalian ketika menghadapi berbagai macam problema. Tadi Bu Yosi sudah mention dengan 3 respon. Saya tambahkan dengan 2 respon. Yang pertama, ada orang yang respon problem, merespon musibah, merespon kejadian itu dengan marah. Dia nggak terima, lalu kemudian dia melampiaskan ketidakterimaan dia itu dengan marah. Contoh, gampangnya nih, ya, gelas kesayangan kita pecah, kan gitu, pecah oleh anak kita, misalkan, kesenggol lah, ketendang lah, apapun itu, prang, pecah. Lalu kemudian kita langsung naik pitam, emosi keluar, kata-kata keluar, membentak, ya Allah, gitu kan? Kita nggak terima, kita marah, menghadapi kejadian, menghadapi musibah yang terjadi pada kehidupan kita. Ketika masuk pandemi, ada nggak perasaan ingin marah, Bu? Pak? Ketika lockdown, ketika mungkin punten, mohon maaf, gaji kita dikurangi,
ketika kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ketika penghasilan Allahu Akbar dari sekian, mungkin Kang Andri dari 2 digit, 3 digit sekarang, untuk 1 digit aja beratnya nggak ketulungan. Ada rasa kita ingin marah gitu. Kenapa? Itu manusiawi juga gitu. Ya Allah. Kalau tadi seperti lagunya, kenapa ini terjadi pada diri saya? Kenapa saya hidup di masa seperti ini kan begitu? Kenapa ini kejadian? Kita ingin marah, memarahi siapa? Dan ujung-ujungnya kita, nauzubillah, memarahi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada peluang untuk marah, dan mungkin ketika kemarin kita masuk masa pandemi, kita pun masih ada perasaan itu, ya Allah, ingin gimana gitu. Betul kan? Kenapa coba kita kok ada keinginan marah? Kira-kira karena apa sih? Ayo dong, tulis di kolom chat room. Kira-kira kenapa sih seseorang itu jadi marah ketika terjadi sesuatu? Kira-kira kenapa? Kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Ada lagi? Belum terima. Oke. Yang lain? Tidak terima, nggak sesuai harapan. Wah, karena nggak nyaman, nggak siap. Tidak terbaik. Oh ya Allah, apa itu? Ya solusi macam-macam lah ya. Kenapa seseorang itu marah? Ternyata menurut riset seseorang itu marah karena ada perasaan terancam. Terancam apa ya? Macam-macam gitu. Gelas pecah, kira-kira terancam apa? Terancam harus beli lagi kan gitu. Betul ya? Masuk masa pandemi gitu ya. Kita kena PHK atau kita kena berbagai macam ujiannya di tengah pandemi, harus stop begini dan begitu. Sebagai seorang guru harus di rumah, nggak bisa ke sekolah, kita harus ngajar online. Kita marah. Kenapa kita marah? Karena ada sesuatu yang merasa kita terancam. Lalu ketika karena merasa kita terancam, kita nggak bisa mengendalikan diri kita, lalu kita meluapkannya dengan emosi, dengan marah. Sebagaimana seorang ibu kalau ke undangan tiba-tiba bajunya kecipratan atau kena es krim dari anaknya, marah. Apakah karena es krimnya? Karena bajunya kotor? Bukan. Karena apa coba? Ada sesuatu yang terancam. Rasa malu, gitu. Gengsi di hadapan teman-temannya, terancam. Dia marah. Dan teman-teman, sayang kalau hidup kita dihabiskan dengan marah. Jangan buang waktu kita dalam keadaan marah, penyesalan, kekhawatiran, bahkan dendam. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia. Capek. Tapi kan Kang Asep, harus gimana lagi kan begitu? Oke, ada orang yang bisa menahan marah, tetapi dia ngeluh. Beda ya. Kalau marah itu kan emosinya membuncah begini. Kalau ngeluh itu ya nggak marah-marah sih, tapi ya gitu. Aduh gimana lagi ya. Hatinya wah kemana-mana update status ngeluh kan gitu. Bikin status ngeluh, matahari terbit langsung. Bukan matahari terbit yang membuat hidup ini indah, tetapi bersama siapa saat mentari itu terbit. Oh, itu kalau mentionnya Kang Devi. Kang Devi lagi. Kan gitu. Ada keluhan yang berada dalam pikiran dan hati kita karena nggak nerima dengan apa yang terjadi. Itu juga lumrah kok, sunatullah. Allah yang bilang, teman-teman sekalian, innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'an, kata Allah. Kalau manusia itu ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, alah aduh, kata Bu Neneng. Kan itu. Aduh, kan gitu. Gitu. Ngajar sih ngajar gitu. Tapi guru ini, aduh ya Allah Pak Asep gimana ya Allah. Gitu. Kuota habis ini habis. Bagi teman-teman yang kuliah juga begitu. Ketika masuk masa pandemi, ayo coba siapa yang nggak pernah ngeluh? Ngeluh kan?
Lagi kuliah, lagi online, tiba-tiba kuotanya habis. Gitu kan. Pingin marah tapi nggak berani, akhirnya mengeluh. Lumrah dan itu manusiawi. Dan kata Allah, wa idza masahul khair manu'an. Dan kalau diberikan yang banyak, sesuatu yang nikmat, pelit. Gitu. Makanya perhatikan aja teman kos-kosan kita. Kalau dia lagi sulit, biasa banyak ngomong. Aduh, bantuin dong, ngeluh tuh dia. Ini dong, aku gini, aduh gini. Gitu. Lalu kemudian ketika dia lagi banyak duit, pasti diem. Gitu. Kenapa? Pelit, takut dimintain. Kan gitu. Kan gitu. Oh, bukan kuota, nggak usah jaringannya. Aduh, itu jaringannya ya Allah ya Robi, merah gitu kan, pot-potan gitu kan. Saya pernah mengalami ketika awal masuk pandemi, Kang Devi, Kang Ramli pasti ingat tuh kan. Pas kan kita kalau misalkan sebelum acara ya kita setengah jam 1 jam sebelum acara kan kita briefing, kita tes speed jaringan dan sebagainya. Kak Asep jaringannya merah, udah panik tuh gitu kan. Kak Asep itu kayak suaranya putus-putus, videonya wah itu stres tuh kan. Pingin ngeluh ya Allah, gitu kan gitu. Pingin ngeluh. Apalagi bagi guru mungkin ngajarin anak-anak secara daring. Ya Allah ya Robi. Ustaz juga kadang begitu. Kalau saya juga merasakan gitu. Kang Ramli juga mungkin begitu. Ayo dong ibu-ibu bapak silahkan aktifkan videonya. Oh, gak diaktifkan juga gitu kan. Aduh pengennya begini gitu kan. Tapi begitulah kehidupan menurut saya. Terdorong kita untuk kalau nggak marah ngeluh. Kalau nggak marah ngeluh. Maaf ya punten ya Teh Elis kalau kena. Tapi ya begitulah yang kita rasakan menurut saya. Betapa ujian demi ujian, problem demi problem itu kalau kita nggak hati-hati kita bisa marah, kalau enggak ngeluh. Terus level yang berikutnya apa? Biar nggak ngeluh dan bukan orang yang marah. Iya, dia adalah orang-orang yang sabar. Tapi kan sabar ada batasnya Ustaz. Oh berarti belum sabar. Karena orang yang sabar pasti dia nggak marah, pasti dia nggak ngeluh. Karena definisi sabar itu adalah menahan diri. Dari apa? Dari marah dan ngeluh. Jadi kalau kita masih marah dan masih ngeluh berarti kita belum sabar. Kalau kita masih marah, kalau kita masih mengeluh berarti kita masih belum sabar. Tapi kan saya nggak terima Ustadz. Sabar dengan ridho menerima itu beda. Orang yang sabar belum tentu ridho. Tapi orang yang sabar, dia nggak terima sih, tapi dia bisa menahan dirinya. Menahan dirinya. Baik berkata-kata maupun tindakannya. Menahan dirinya. Dari meluapkan emosi dia. Ini 4 anak saya. Nggak kerasa memang hidup ini berjalan begitu luar biasa. Itu tandanya saya sudah tua, anak saya udah gede. Anak saya yang pertama, yang paling gede, namanya Hilmi. Saya berikan nama Hilmi karena ingin harapan saya ini menjadi anak yang lembut, anak yang cerdas, dan alhamdulillah ketika masuk SD nilai-nilainya bagus. Hilmi ini hidup dalam kondisi ekonomi saya ya masih berantakan. Saya masih ngontrak di rumah yang harga kontrakannya 1,5 juta setahun. Kebayang ya Pak Gusman, 1,5 juta setahun ya. Kecil. Tapi karena kecilnya rumah, apakah bahagia? Belum tentu juga. Tapi dengan kecilnya rumah, kita semakin dekat dengan keluarga. Ya karena beberapa langkah sudah di kamar,
beberapa langkah sudah di dapur, ya di situ-situ saja. Ketika anak saya ini usia ya bisa merangkak, bisa berjalan, mulai itu terasa sempit. jeduk sini gitu. Lalu pindahlah ke rumah sebelah, harganya 5 juta. Dari 1,5 juta pindah ke 5 juta. Terasa banget. Tapi kita jalani. Sampai kemudian anak saya masuk SD, dan saya bersyukur anak saya sehat-sehat saja. Sampai ketika kelas 4 SD, baru kami mulai curiga ada apa dengan anak saya. Karena ketika main layangan sering nggak kelihatan layangannya. Kalau dipanggil dari jauh, sering responnya lambat. Dia seperti mencari-cari. Dan beberapa kali terangkut dan tersandung. Bahkan tabrakan dengan temennya. Setelah diperiksa, ternyata kedua matanya katarak. Saya dan istri kaget tuh. Nggak kebayang anak kecil kok bisa katarak. Dari mana? Dan saya saat itu merasakan kenapa ini terjadi pada anak saya, pada keluarga kami. Ada rasa ingin marah, ada rasa ingin mengeluh, kenapa ini terjadi, apa dosa saya, kan begitu. Nggak percaya dengan satu dokter, kita bawa ke rumah sakit yang lain. Dan dokter yang lain juga sama. Katarak. Saya bawa lagi ke rumah sakit khusus mata untuk memastikan. Betul katarak. Dan saya tanya sama dokter, ada obatnya nggak? Nggak ada. Hanya operasi. Terasa gimana gitu Pak. Dalam hati saya, Allah di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan. Tanpa harus operasi. Ya Allah, sembuhkan anak saya. Di depan Ka'bah saya menangis, ya Allah. Kenapa yang terjadi pada anak saya? Yang masih kecil. Kesabaran saya diuji. Kesabaran saya dan istri diuji. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Anak saya itu orangnya sabar. Selama katarak itu dia nggak pernah ngeluh. Padahal apa yang harus dia lakukan ketika dia baca buku? Ini kalau baca buku nih. Ini buku. Maka ini center dia. Ini centernya. Ini beneran center dia. Sudah nggak dipakai sama dia. Powerbank. Mana centernya? Ada tombolnya kalau nggak salah. Nah, ada lampu kecilnya. Nah, dia baca dulu. Nggak bisa dengan cahaya yang terlalu terang, nggak bisa terlalu gelap. Dan kalau pakai senter kecil ini dia harus fokus lah. Sampai nangis saya melihat anak saya baca. Sampai kelas 1 SMP. Lalu ketika kelas 1 SMP kita mau putuskan untuk operasi. SD ketika mau operasi, beliaunya nggak mau. Lagi sakit dan akhirnya nggak bersedia. Akhirnya SMP kita terapi. Dan dia pun bersabar menjalani terapi. Pernah dengan terapi yang nggak perlu saya sebutkan itu aku sakitnya nggak ketulungan. Nangis dia. Sakit ya? Ya Bi. Apa-apa. Tapi ya Allah dalam hati saya, Allah, kenapa anak sekecil ini sudah mengalami sakit seperti ini? Sampai kemudian ketika SMP kelas 2 kalau tidak salah. Ketika dia bilang, Bi, saya kan tanya, gimana setelah di terapi, apakah membaik atau semakin silau? Makin silau, Bi. Semakin jelas atau semakin buram? Makin buram, Bi. Gak apa-apa dioperasi, Gak apa-apa, Bi. Itulah saat dimana saya berani memutuskan untuk operasi anak saya. SMP kelas 2. Pas kita mau operasi, setelah konsultasi dengan dokter,
tiba-tiba masuk masa pandemi. Tertunda lagi ya Allah. Padahal ini sudah mau naik SMP kelas 3, gimana nanti kehidupan dia, membaca dia, belajar dia, baca Quran. Kalau baca Quran ya Allah, nangis ya Bu. Pak, gini, pakai senter. Akhirnya tertunda lagi 1 tahun. Kelas 3 SMP, pandemi sudah mulai melandai. Memasuki Ramadan tahun kemarin, akhirnya saya telepon lagi pihak rumah sakit. Saya cari-cari rumah sakit yang dekat tapi spesialis operasi katarak anak, ada di Jakarta. Saya datang ke sana sama anak saya daftar, dan alhamdulillah setelah dicek kondisi otot-ototnya, glukomanya bagus, bisa operasi Pak. Berapa biayanya Bu? 30 juta. 2 mata, 1 Pak. Terasa banget. Masa pandemi di saat penghasilan begitu, justru Allah hadirkan cintanya dengan cara yang berbeda. Sama istri gimana? Nih, udah gak apa-apa, yang penting sembuh. Ramadan, di bulan Ramadan, saya masih ingat hari Kamis. Anak saya memasuki ruang operasi. Ditanya sama susternya, "Adek, mau minum dulu nggak? Lagi puasa." "Bu, Pak, anak Bapak lagi puasa Pak." "Iya." "Nggak berbuka?" "Nggak." "Nggak apa-apa Dok." "Nggak apa-apa. Anaknya yang penting anaknya tenang." Udah, operasi. Dibiusnya bius total, karena masih anak, nggak bisa bius lokal. Keluar dari ruang operasi, ya Allah, saya ingin memeluk sejadi-jadinya. Menjelang azan maghrib, kita sudah bisa langsung melihat lebih terang. Gimana perasaannya? Tenang Bi, makasih. Ya Allah. Minggu berikutnya operasi mata kirinya. Alhamdulillah lancar, dan mohon doanya sekarang sudah kelas 1 SMA. Sudah bisa normal, kecuali ketika mau baca, karena posisi lensanya dipasang plus, jadi harus pakai kacamata. Tapi tidak silau lagi, tidak buram lagi. Itu level yang ketiga, sabar. Level yang keempat, ketika orang tidak hanya sabar, tapi dia bisa ridho. Dan ini lebih berat lagi. Kenapa? Karena level ini berarti dia bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya, dan dia merasa tenang, gak ada lintasan mengeluh, gak ada lintasan marah. Keren ya? Kalau sabar mungkin masih ada perasaan ngeluhnya Pak, perasaan tidak terimanya masih ada, mungkin perasaan beratnya masih ada. Tapi orang yang ridho, dia ringan. Dan mungkin saya pun berat untuk sampai level ini saat itu. Tapi ketika Allah berikan pembelajaran demi pembelajaran, saya semakin yakin bahwasannya tiap kita bisa meridhoi atas setiap takdir Allah. Tahun berikutnya Allah hadirkan lagi musibah. Tepat bulan Juni tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bulan Juni tahun 2020. Allah uji lagi, Allah hadirkan lagi musibah itu untuk melatih saya dan keluarga. Istri saya harus melahirkan dengan kondisi sesar karena ketubannya pecah dan anaknya sungsang, kakinya sudah keluar separuh.
itu ujiannya luar biasa. Sementara anak 1, 2, 3 itu normal, Bu. Yang keempat tiba-tiba harus operasi di tengah pandemi juga. Ada perasaan gak terima. Tapi saya sama istri selalu bilang, ya inilah yang terbaik dari Allah. Gak mungkin Allah hadirkan ini tanpa pesan. Maka orang yang ridho, dia tidak merasakan musibah sebagai beban. Ada atau tidaknya musibah sama saja begini. Kenikmatan ataupun kesengsaraan bagi dia sama saja. Dan ini level yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berdamai dengan takdir sehingga kita bisa menjadi pribadi yang ridho. Yang kelima, ini level yang tertinggi. Ketika apa? Ketika kita diberikan musibah, peristiwa dan kejadian, kita bukan hanya menahan dari marah, menahan dari mengeluh, lalu kita bisa mengambil dari angle yang lain. Kenapa? Karena kita menjadi pribadi yang bersyukur atas musibah. Bayang ya. Gimana ceritanya Kak Asep? Hanya seperti apa? Tiba-tiba kemarin saya baru dapat info dan dapat postingan dari beliau. Ternyata beliau menjadi salah satu juara lomba tenis. Muslimah pakai kerudung, tapi yang membuat saya kagum adalah dalam kondisi dia nggak bisa jalan. Bayang, dia juara pertandingan tenis dengan menggunakan kursi roda. Saya bilang, Mbak, kami malu dengan Anda. Anda dalam keterbatasan, Anda bisa menciptakan prestasi dalam olahraga. Sementara kami dalam kondisi lengkap pun mungkin perlu dipertanyakan. Apa prestasi kita? Dia bilang, iya Pak, saya mohon doanya. Teman-teman, orang yang bisa menikmati musibah demi musibah, ujian demi ujian, dengan berbaik sangka kepada Allah dan lalu mengubahnya menjadi kesyukuran atas nikmat musibah itu, maka dia bisa mendapatkan sesuatu yang lain yang bahkan bisa jadi lebih besar, lebih nikmat, lebih luar biasa dari apa yang kita rasakan kecewa sebelum terjadinya sesuatu. Maka sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu selalu diawali semuanya dengan Alhamdulillah. Terbayang, baik suka maupun duka, Rasulullah selalu mengawali dengan apa? Alhamdulillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika menggambarkan Rasulullah mendapatkan apa yang beliau sukai, maka Rasul mengatakan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau Rasulullah mendapat sesuatu yang tidak disukainya, beliau mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Semuanya diawali dengan Alhamdulillah. Dan kita, kapan kita mengucapkan Alhamdulillah kira-kira Bu? Kapan kita mengucapkan Alhamdulillah? Saat apa? Saat sendawa habis makan. Bukan, saat sendawa habis makan. Alhamdulillah. Iya kan? Saat dapat bahagia, dapat kesenangan, dapat kenikmatan, gitu. Dapat jodoh, gaji naik, promosi jabatan, penghasilan nambah, dapat undangan training, nah gitu. Dapat job baru, project baru, lalu kemudian kita mengatakan Alhamdulillah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah langsung, ya Allah, dosa saya apa ya Allah, nah, gitu kan.
Tetapi Rasul mengajarkan apapun yang terjadi, beliau mengawali dengan kalimat Alhamdulillah. Dan itu ditiru oleh para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab. Ketika beliau dapat musibah, dia mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sahabat yang lain heran, kenapa engkau dapat musibah kok malah memuji Allah? Apa jawaban Umar? Aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Yang pertama, karena musibah yang menimpa diriku tidak lebih besar. Kira-kira tidak lebih besar apa? Tidak lebih besar dari musibah orang lain, bukan. Tidak lebih besar dari musibah yang sebenarnya masih Allah bisa berikan kepada saya. Contoh tadi, punten Bu ya. Meskipun betul keluar uang yang tidak sedikit untuk operasi kedua mata anak saya. Kalau dilihat itu, musibah berat banget. Tapi coba, ada sahabat saya yang anaknya Allah yang panggil. Coba lebih berat mana Bu? Anak kita sakit, operasi, sembuh, atau anak kita dipanggil oleh Allah? Kan lebih berat dipanggil oleh Allah. Maka saya bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah Engkau menitipkan ujian ini. Bukan yang itu. Gitu. Maka itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Aku bersyukur kepada Allah atas musibah ini. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Umar mengatakan Alhamdulillah? Yang kedua, beliau mengatakan, karena musibah yang menimpa diriku, aku yakin pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yosi dalam sebuah hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan uji dia, Allah akan berikan bagi dia ujian. Mudah-mudahan itu tanda kita dicinta dan diberikan kebaikan oleh Allah. Yang ketiga apa? Kira-kira jawaban Umar ketika mengucapkan Allah saat ini memberikan musibah. Karena kata Umar, musibah ini hanya menimpa diriku, bukan menimpa agamaku. Berarti musibah ini kecil. Tapi kalau sudah musibah menimpa agamaku, itu baru musibah yang berat, besar. Saya marah. Ketika Nabi dihina, Nabi dilecehkan. Orang mengatakan, masa dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga? Emang BRB? Allahu Akbar. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. 2 kalimat syahadah itu yang menyelamatkan kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita itu akan masuk surga, diperintahkan masuk surga. Kalau yang pertama dulu, fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau hambaku. Siapa yang melegitimasi kita hambaku? Kata Allah. Ya kita mengucapkan 2 kalimat syahadah. 2 kalimat itu yang menentukan kita surga atau bukan. Tapi kan hari ini macam-macam. Nah ketika sudah ujian itu, musibah itu menimpa agama, itu baru musibahnya berat kata Umar. Tapi kalau masih menimpa diriku, keluargaku, itu masih ringan. Maka yuk ubah respon kita. Sudah tidak ada lagi kamus marah, mengeluh juga enggak. Minimal sabar menghadapi ujian dan musibah. Kalau mau lebih baik lagi, naikin jadi ridho. Berdamailah dengan takdir. Hidup ini memperlihatkan ada hal-hal yang bisa kita rubah dan ada pula hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Seseorang sebiji kacang tanah yang ditanam di tanah yang subur, selamanya dia akan tetap menjadi kacang tanah. Dia tidak akan pernah berubah menjadi pohon mangga. Siapa yang bisa mengubah sosok yang sudah tua renta menjadi bayi kembali? Nggak bisa, nggak ada. Tetapi kalau ada orang yang dia tidak bisa matematika, dia bisa berubah menjadi sosok yang pandai mengolah angka dengan belajar matematika. Sosok yang miskin menjadi beban bagi orang lain, dia bisa berubah dengan ikhtiar, kerja, dan usaha. Maka teman-teman, kebahagiaan itu bukan
terletak pada kemampuan diri kita mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Tapi kebahagiaan itu lahir dari benarnya sikap dan cara pandang untuk menghadapi respon dalam kehidupan. Maka malam hari ini, yuk naikin respon kita menjadi respon yang syukur. Karena syukur itu obat. The best obat. Sebaik-baiknya obat. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka tubuh kita, semangat kita, itu yang menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna. Dan kita akan bisa meng-track banyak hal dalam kehidupan kita. Mengundang banyak hal dalam kehidupan kita. Mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita ketika kita mengawalinya dengan syukur. Maka saya mengajak teman-teman sekalian, yuk membelah hikmah. Ubah sabar kita menjadi syukur. Sehingga Allah berikan lebih lagi dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang hakiki. Sudah saatnya jiwa-jiwa yang kadang mungkin rapuh, lemah, sudah saatnya kita isi dengan obat-obat terbaik yang tadi disampaikan juga oleh Bu Yosi. Mudah-mudahan bermanfaat. Selengkapnya nanti silakan teman-teman bisa membaca bukunya. Ada 7 bab di buku saya, Membelah Hikmah, Ubah Sabar Menjadi Syukur. Bab pertama membahas tentang badai ujian. Bab yang kedua membahas tentang respon, yang barusan kita bahas. Bab yang ketiga membahas tentang berdamai dengan takdir. Bab keempat membahas tentang tidak ada beban tanpa pundak, seperti lagu tadi. Yang kelima adalah membelah hikmah. Yang keenam, how to, bagaimana mengubah sabar menjadi syukur. Ada 5 how to. Dan yang ketujuh adalah pesan cinta, yang tadi juga sudah dimention oleh Bu Yosi dan Pak Gusman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan lagi kepada Kang Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep Supriyatna yang telah membelah hikmah dari setiap peristiwa matala. Saya Abdullah Ramli dan juga seluruh kru dari Art of Dakwah. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.